diawali dengan doa. Doa diminta kesediaan oleh salah satu. Siapa yang belum? Ayo cepat. Jangan malu-malu, maju. Jangan malu, jangan malu. Adik berhasil lihat di sini. Amin. Terima kasih Brasilia. Setiap kita berkegiatan, apalagi kita belajar, harus diawali dengan doa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan so jaga, so pelihara, so berkati kita sehingga sampai saat ini semua ada keadaan sehat. Sehat-sehat semua? Sehat. Sakit? Enggak. Kalau orang sehat berarti orang dapat belajar. Tapi kalau sakit berarti tidak dapat belajar, tidak dapat sekolah, tidak dapat belajar. Dan hari ini Ibu akan mengecek kehadiran dari 17 siswa hanya 6 yang hadir. Yang lain ada kabar? Jeremia, Lea, hadir. Priscilia, hadir. Isim kan? Jaden, Krista, isim. Luka, isim. Asifa, Miki, hadir. Miken, hadir. Brasilia, hadir. Fadil, Steve, Fiona, Colin, Marsha, Sky, dari 16 hanya 6. Tapi tak apalah, kita semua belajar hari ini, makanya kita harus tahu jaga untuk kesehatan. Saat ini sudah mulai musim hujan, harus jaga kesehatan agar kita sehat-sehat. Nah, dari beberapa siswa yang tidak hadir, ada yang sakit. Perlu diketahui, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tema 3 itu peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 2, keberagaman makhluk hidup dilingkupi lingkungan. Materi kita minggu yang lalu masih mengenai masih mengenai tumbuhan. Dan hari ini pun kita akan belajar mengenai apa ini? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Kita belajar, kita explain dulu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mana semangatnya? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kalau kau suka belajar tepuk tangan, 1, 2, 3. Kalau kau suka 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar begini caranya. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau suka belajar injak kaki. Kalau kau suka belajar injak kaki. Kalau kau suka belajar begini caranya. Kalau kau suka belajar
mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar bilang hore. Hore. Kalau kau suka belajar bilang semua. Hore. Kalau kau suka belajar bilang semua. Hore. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, bilang semua. Hore. Silakan duduk semua. Jadi ini kita akan belajar mengenai tema 3. Tema 3 yaitu apa yang tema 3 tadi? Peduli terhadap tumbuhan. Peduli terhadap tumbuhan. Dia akan enggak jadi. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Kita akan belajar pada pembelajaran 3. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengamati tumbuhan dan kita akan mendeskripsikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan yang kedua, setelah kita mengamati tumbuhan, kita akan apa? Kita akan apa yang kedua? Setelah kita mengamati tumbuhan, kita akan mengelompokkan dan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Saat ini kita akan sama-sama menyiapkan media alat. Ibu nggak ada bawa pohon. Karena kita belajar hari ini mengenai tumbuhan. Tumbuhan itu terdiri dari ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Buah. Pintar, tepuk tangan untuk Lea. Ada juga biji. Nah, jadi di buah ada biji. Ini termasuk tumbuhan tidak? Termasuk. Nah, ini termasuk tumbuhan. Karena pohon itu besar, ibu tidak dapat bawa, jadi ibu bawa ini. Apa manfaat tumbuhan untuk kita? Apa boleh jawab? Manfaatnya tumbuhan untuk kita. Tumbuhan yang kita lihat di depan kelas kita ada tumbuhan tidak? Ada. Ada bermanfaat. Lihat supaya tidak kepanasan. Apalagi bermanfaat. Tumbuhan kan ada banyak, ada bunga, ada pohon mangga, pohon kelapa, ada macam-macam. Ada macam-macam itu tumbuhan. Yang tadi tumbuhannya apa-apa? Ada bunga yang kita lihat, apa lagi? Selain dari bunga, apa yang di depan kita? Manfaatnya apa untuk kita? Selain dari yang Lea bilang tadi, apa dia manfaat? Coba tolong hirup.
Nafas. Udara. Nafas itu apa? Udara itu apa? Itu oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan. Satu. Apa lagi? Tumbuhan. Itu apalagi tumbuhan selain dari tadi Lea bilang kalau bunga itu menciptakan keindahan. Contoh di depan rumah. Orang ke mama, jangan bunga enggak? Ada. Bagus tuh bunga enggak? Jadi. Kalau itu rumahnya enggak ada bunga, berarti enggak bagus. Itu kelas kalau enggak ada bunga berarti enggak bagus. Kebetulan kelas 4 orang ke bunga sebenarnya ada banyak kan, masuk mati karena musim panas, tapi masih ada tersisa. Kalau kelasnya tidak ada bunga berarti tidak bagus. Bunga itu menciptakan keindahan. Sekarang yang kita mau belajar di sini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Tumbuhan ke bagian-bagian ada akar. Apa akar? Mana di situ akar? Udah datang. Akar. Nah, jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar ada akar apa? Ada akar serabut. Seperti ini akar serabut. Akar serabut itu ada pada tanaman apa? Tanaman padi, tanaman jagung. Itu salah satu contoh akar serabut. Ada juga akar apa lagi? Akar tunggang. Akar tunggang ada pada tumbuhan apa? Mangga dan jambu. Itu contoh salah satu dua tanaman. Terus di sini. Jadi dalam satu tumbuhan seperti ini, DP di bawah ini ada apa? Akar. Habis akar apa ini? Habis batang ada Daun. Habis daun ada bunga. Bunga ini coba bunga berarti ada buah. Ada juga apa? Buah. Buah. Di dalam buah ada Biji. Sekarang DP fungsi masing-masing. Kita akan belajar fungsi masing-masing dari akar. Siapa tahu akar berfungsi sebagai apa? Fungsi dari akar sebagai apa? Tahu tidak akar berfungsi dalam satu tumbuhan? Akar berguna untuk apa? Menyerap air dan bahan-bahan lainnya. Coba kita bayangkan itu tanaman kalau tidak ada akar. Mau hidup dia atau mau mati? Mati. Jelas mati karena akar berguna apa? Mau menyerap itu air dan zat-zat makanan lainnya untuk disalurkan ke batang sesalur ke daun sesalur ke bunga dan juga sesalur ke buah. Tapi kalau tidak ada akar, hasilnya orang mesti pindah di pot yang lain. Ketika orang cabut itu bunga, DP akar patah. Untuk tanam, mau jadi enggak? Enggak. Tapi ada beberapa tanaman bunga yang boleh jadi, tapi kebanyakan itunya enggak mau jadi. Karena
karena dia mesti kasih akar dulu karena akar itu gunanya untuk menyerap air. Berikut batang. Batang gunanya apa? Tadi ibu sudah bilang. Batang apa gunanya? Untuk tadi ada bilang air untuk mengalirkan air dan bahan-bahan akar. Akar yang mencari makanan, dia yang serap itu air, dia yang cari itu zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan tersebut, dia transfer, dia alir ke batang. Batang juga berguna untuk menopang itu buah, itu menopang itu daun dan bunga. Jadi batang juga bukan cuma sebagai tempat aliran dari zat makanan atau air, juga dia menopang. Coba kita bayangkan, itu tanaman kalau cuma ada akar dengan buah dan bunga, kok jadi enggak tuh tanaman kok enggak ada batang? Enggak tuh. Ada. Berikut apa lagi? Daun. Daun itu apa? Berguna untuk daun berguna untuk membuat makanan. Tahu enggak? Daun ini seperti dapur. Dapur kalau di rumah apa itu dapur? Mama dia memasak nasi, masak ikan, orang mau makan. Jadi kalau di rumah kalau tidak ada dapur berarti nak makan. Kalau tanaman tumbuhan yang dapur itu daun, karena dari sinar matahari ada fotosintesis di situ. Nah, disitulah dia dapur, dia tempat pernapasan. Itu ada di daun. Jadi daun bukan hanya untuk membuat makanan, tapi disebut sebagai dia dapur dan olah. Ada lagi. Apalagi yang bagian-bagian tumbuhan? Ada bunga. Bunga untuk berkembang biak. Bunga itu berguna untuk berkembang biak. Itu bunga. Dari bunga maka mau jadi apa? Buah. Dari bunga dia akan jadi buah. Baru kita masuk pada buah. Buah itu gunanya untuk apa? Menjaga biji. Melindungi biji. Tapi juga orang jam makan tuh. Itu buat orang jam makan tuh. Buah itu dia melindungi biji. Dan biji itu gunanya untuk apa? Untuk melestarikan tumbuhan. Jadi dari biji itu, bayangkan juga kalau tumbuhannya tidak ada biji. Jadi sampai di buah, ketika orang petik itu buah orang makan, udah bertambah itu tumbuhan itu tanaman. Karena selesai di situ. Tapi karena ada biji itu untuk melestarikan tumbuhan. Dari biji kita tanam kembali. Coba kita diskusikan kelompok selain dari biji apa saja yang dapat melestarikan tumbuhan. Bagian-bagian ini yang kita pelajari dari akar, batang, buah, daun, bunga. Selain dari biji kan yang kita tahu semua dia untuk melestarikan tumbuhan. Ya, untuk tanam jadi tulang tumbuhan. Selain dari biji apa? Selain dari biji apa? Kasih waktu 4 menit lah. 5 diskusi di kelompok. Kalau nak mencari di lain-lain cuma di berapa bagian-bagian ini.
apa ya? Selain dari mau pikir satu-satu. Jadi diskusi dulu teman sekelompok, lalu ibu tanya satu persatu. Satu kelompok ini apa ada jawaban, satu kelompok ini apa ada jawaban, satu kelompok ini apa ada jawaban. Punya nggak mencari di yang lain, cuma yang bagian-bagian ini yang tadi kamu seringat ibu menjelaskan. Apa ya? Yang bagian tumbuhan yang mana selain dari biji yang bisa? Sudah semua sudah ada jawaban masing-masing? Sudah? Kelompok satu apa? Apa kelompok satu? Dua. Melindungi diri. Jawabannya belum tepat, kan? Belum tepat. Kelompok dua apa? Batang. Jawabannya juga belum tepat. Nah, kelompok tiga sekarang. Tadi pada jawab akar. Sofix itu bunga. Tepuk tangan dulu kelompok tiga. Ada di hadiah tapi di hadiah masih jatuh lagi. Terlambat. Oh, so ada. Ada satu. Ada di hadiah. Ini untuk jawaban yang tepat. Tadi jawabannya belum tepat. Ini kedua kan hasil diskusi kelompok kan. Jadi jawabannya adalah bunga. Tadi apa tuh? Berguna untuk berkembang biak. Ada sih untuk berkembang biak. Jadi selain biji adalah bunga. Adalah bunga. Dan saat ini Ibu akan membagikan LKPD. Tadi semacam kuis kan? Kali ini ada soal latihan. Membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja keras. Kerja peserta didik. Kerja keras dan nggak apa-apa no kerja keras belajar. Ini dari kelompok 3 ini kita buka halaman pertama, latihan 1. Di sana di latihan 1 ya, ada 5 soal, ada 5 nomor. Jadi tunggu, lihat kan solid baik-baik. Sudah? Sudah. Oh, makanya dulu. Ada yang perlu mengerti dari bagian-bagian tumbuhan? Ada? Mengerti bagian-bagian tumbuhan? Sudah. Ulangi ya. Akan berguna untuk menyerap air dan bahan lainnya. Batang berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan lainnya. Dan
melindungi biji. Dan biji berguna untuk apa biji? Untuk apa? Melestarikan tumbuhan. Jadi dia yang fase terus, dia bertanam ke biji, maka jadilah tanaman tumbuhan baru. Pinter Kensa. Jadi yang soal ini ada 5. Hanya akar, daun, bunga, batang, dan buah. Dan berikut latihan yang kedua adalah laporan bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi kita akan gambar DP bagian tumbuhan. Gambar tuh akar, DP fungsi apa? DP gambar. Sekarang gambar. Yes. 2 daun, 3 bunga, 4 batang, dan 2 tapi ini kerja ke kelompok. Diskusi siapa yang jago gambar dia kelompok gambar, 1 tukang kasih jawaban. Jangan kerja sendiri. Namanya buat kelompok. Kita belajar kelompok. Kita ini belajar model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Jadi kalian harus ada kerja kelompok. Anda mau bikin sendiri. Jadi harus kerja kelompok. Berdiskusi, bikin sama-sama. Tidak ada sebuah nanti ada soal mandiri. Tapi untuk saat ini adalah belajar ke kelompok. Boleh? Sama-sama kerja ya, yang cuma 1 kerja, lain tidak. Kerja sama-sama, nanti kerja ke kelompok. Jawab Joy di situ. Masih lewat ini dorong sendirian. Udah. Iya itu. Tadi kan itu tanya semangatin. Itu. Ya, kita yang kerja. Hari ya. Kita tadi kan tujuan pembelajaran pertama kita akan mengamati. Terus kita akan sekarang kita masuk pada pelajaran yang berikutnya itu. Habis mengamati tolong laporkan. Ini gambar dari di belakang sini. Jawab dulu yang pertama. Yang latihan 1 dulu. Yang diperiksa dulu latihan 1. Yang 1. Latihan 1 dulu. Latihan 2. Latihan 1 dulu. bunga batang buah. Semangat. Tepuk semangat.
Tapi ini backing dulu latihan satu ini. Akan jadi fungsi apa? Backing atau di sebelah aja. Mau sampai sekalian yang DP sama gambar. Taruh latihan satu yang pertama. Kerja bersama-sama. Berhasil ya boleh Merdeka? Supaya boleh mau baku, tanya boleh berdiskusi. Kalau sendiri ada tulis latihan satu, yang dulu ini latihan dua, latihan satu ya. Sudah? Ini latihan dua. Tapi seperti biasa, ini kan hasil kerja kelompok. Habis itu kita akan presentasikan. Presentasi. Coba lewat tutup. Kerjasama ya dengan jawab dulu. Itu dulu mungkin setahun sudah pakai akar fungsi akar. Sudah dong ngomong latihan satu. Akar tadi apa dia? Batang apa? Daun apa? Bunga apa? Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau akar gambar akar. Kalau daun gambar daun. Kalau batang gambar batang. Kalau bunga gambar bunga. Kalau buah gambar buah. Kalau biji gambar biji. Oh, DP teguh. Nah, DP fungsi. Itu latihan dua. Waktu tanya ini, apa itu apa? Kemudian juga periksa ulang tuh jawabannya.
Tadi Ibu bilang kalau satu tunggal tidak ada akar, karena akar dia berfungsi apa? Kegunaannya, kegunaan dari akar seperti apa dulu? Guna akar apa? Apa? Dan terus dialirkan ke boleh. Sama. Sudah? Masih banyak waktu. Soalnya ini ada berapa nomor? Latihan 1 5 nomor, latihan 2 ada 3B gambar. Sudah kelompok 1? Bu, yang ini mana? Belum masuk di situ. Yang kita masih kasih tugas belum latihan 1, latihan 2. Belum masuk di situ kan? Bikin dulu yang latihan 1 dan latihan 2. Kelompok 3. Sudah. Jawab. Akar yaitu apa akar? Jawab. Jawab akar dulu. Habis akar apa? Daun. Habis daun bunga. Habis bunga batang. Habis batang berbuah. Dah. Tulis yang di rumah supaya cepat. Seisi DP. Fungsi DP 11 latihan 1 sudah. Kelompok 3. Belum jawab latihan 1. Akar apa? Guna batang apa? Daun apa? Bunga apa? Dan biji apa? Oh, ini kelompok 1 sudah. Ayo, semangat kelompok 3. Tepuk semangat. Semangat. Kelompok 3. Saya ingat apa yang kita bilang saja. Ayo, kelompok 3.
Oh, ada Doraemon yang bisa. Bukan Doraemon. Oh, beda. Tapi ibu yang nggak tahu, jadi bukan Doraemon beda. Doraemon biru. Dulu saya tahu tuh itu tuh teh. Apa itu? Doraemon. Kalau kita deh, Terus langsung. udah jawab saja. Ibu orang mau tahu. Itu mama masing-masing. Cari di rumah masing-masing. Sudah semua? Sudah. Sudah jawab? Ayo, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Akal apa kan? Untuk akal. Tadi ibu udah bilang itu satu tumbuhan, bangunan akar. Berarti dia fungsi untuk tuh apa tuh yang kerenjang? Ya. Saya kan sebenarnya bilang hati-hati kamu. Sudah? Kalau sudah, tadi orang presentasikan itu orang P hasil dari 1 dan latihan 2. Kelompok 1. Baca dia soal, mau sebutkan DP, jawab. Siapa yang untuk baca? Berdiri. Nama saya Syifa Iswan dan kelompok 1. Saya Asita dari kelompok 1. Nomor 2. Nomor 2. Latihan 1. Nama saya dari kelompok 2. Nomor 1. Untuk menyerap air dan zat-zat. Nomor 2. Daun membuat makanan. Nomor 3. Bunga untuk Kasih waktu lagi. Kasih waktu berapa menit?
kita kesepakatan bersama. 2 menit sekali. Boleh Moriki 3 menit? 5 menit. 5 menit. Kesimpulan dulu. Latihan 2 dulu. Latihan 2 dulu. Oh, yang tugas itu. Coba baca itu. Yang tugas latihan 2. Itu yang pertama apa di atas? Lakukan bagian tumbuhan dan fungsi. Di laporan itu toh. Jadi bagian tumbuhan dan fungsinya gambar. Di laporan. Jadi boleh dong gambar satu kali sama yang ibu udah gambar tadi. Lupa ini tumbuhan, kok ada DP akar, DP batang, DP daun, DP bunga, DP biji, DP buah, boleh gambar satu. Gambar akar, batang. Baru tulis DP fungsi yang ada, yang kita ada presentasi di latihan 1. Sudah, baru DP kesimpulan di bawah. Apa yang harus dipelajari menurut kalian? Lima menit Sudah? Berarti kalau jago berarti yang perhatikan. Ada simak. Siap. 1 menit lagi.
Jangan. Jam selama di soal-soal gitu. Udah? Ibu. Sudah? Sudah. Nah, semua presentasi tadi mulai dari kelompok 1. Mulai dari kelompok 3. Kelompok kesimpulan belum dapat lagi. Minta waktu lagi. Yang kita pelajari saat ini yaitu mengamati DP bagian-bagian dari tumbuhan apa, DP fungsi dari tumbuhan itu apa. Gampang bikin. Sepakat 1 menit atau sudah? 1 menit ini masih ya. Ronda amati tadi yang bagian-bagian tumbuhan itu fungsi itu apa? Sebangkan juga ibu punya sistem terus ada apa di situ? Akar, daun, batang, bunga, dan juga buah. Tadi ada fungsi yang dilihat yang 1, coba boleh bilang ulang itu akar apa? Jadi akar adalah untuk menyerap air dan gasnya. terus apa lagi? Apa harus akar? Batang kuat-kuat ya. Batang untuk mengalirkan air. Selanjutnya daun untuk bunga untuk berkembang biak. Buah untuk menjaga biji.
Jadi kita kesimpulannya dari amati itu dari bagian 1 dan bagian 2, materi tumbuhan itu adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. ya. Terima kasih Lea. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok berapa yang sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2 sudah presentasikan latihan 2 dan 1. Kelompok 1 Jo. Ayo. Pak, semangat nih. Kelompok 1. Kelompok 3. Ya. Semangat dulu pada orang tua, semangat. Tepuk semangat. Ayo. Mulai dari ditambah dan DP apa bagian-bagian dari tumbuhan itu. Jadi gambar tumbuhan ada di bagian-bagian. Nah, itu udah backing. Oh enggak, kan ibunya enggak menilai dia gambar saya ini bagus, tapi yang ibu nilai itu tumbuhan yang ada backing setahu mana tuh DP akar, mana DP batang, mana DP daun, mana DP bunga, mana DP biji. Oh, itu bagian-bagian itu apa ya? Fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu. Jadi bukan DP gambar yang mau periksa bisa enggak aja. Jawab dia bilang. Ini tumbuhan apa? Bunga mata. Nah, itu bilang mana tuh akar? Tunjuk. Akar. Berguna untuk apa? DP fungsinya akar apa? Untuk menyerap air, makanan air. Terus habis akar apa? Batang. Maka saya lihat teman. Batang itu fungsinya untuk apa? Mengalirkan dari akar dan ketika akar serap itu air, itu zat-zat lainnya tidak serap, dia masih alir ke apa? Apa dulu? Ke ini dulu. Apa ini? Ke batang. Batang. Jadi batang digunakan apa tadi? Untuk Menyerap air. Apa akar itu? Mengalirkan air ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Terus apa lagi? Habis batang ini bunga. Apa bunga? Apa bunga? Ada yang boleh jawab? Bunga apa? Bantu untuk kelompok 3. Bunga, DP fungsi apa? Bantu kelompok 3. Apa bunga berfungsi? Untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak. Iya.
Daun. Daun dulu sebenarnya kan? Daun, apa daun? Berfungsi. Daun. Bantu kelompok 1 dan 2. Apa daun? Mengolah makanan. Makanan. Daun juga sebagai alat pernapasan dari tumbuhan. Batang juga tadi bukan sebagai mengalir makanan dari akar, tapi juga dia sebagai penopang tumbuhan. Jadi dia batang topang itu. Bayangkan kalau itu buah itu banyak itu pohon itu banyak DP buah, pohon DP batang pohon lome cepat tumbuh itu kan. Terus apalagi habis daun terakhir. Nah, buah apa itu buah? Mengikuti biji. Sekarang biji. Biji tidak ada di soal kan? Biji apa? Apa? Tadi ibu saudari jelaskan itu biji. Bisa menanam tumbuhan yang baru. Berarti dia bisa melestarikan tumbuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang belum presentasi kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi yang belum terjawab di kelompok 3 boleh perbaiki ya. Tahu toh? Boleh perbaiki menjawab. Terus ulang ya. Tadi kan bukan menjawab sama-sama kelompok 1. Dengan 2 kelompok 1 terus ini kelompok 1 kita angkat. Terus ada apa itu? Akar. Jadi apa dari fungsi itu? Air mengalirkan kanan. Tanam menjadi tumbuhan yang baru. Terima kasih Asifa, tepuk tangan kelompok 2. Oh, kelompok 1. Semua presentasi. Jadi kita semua sudah tahu bahwa tumbuhan ini punya bagian. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Daun, bunga, biji.
makanan, dia cari itu makanan di tanah. Atau batang. Habis akar itu apa ini dia? Batang. Mengalirkan air. Mengalirkan makanan. Jadi bukan cuma air yang akan terserap, tapi ada zat-zat lainnya. Toh, kalau ada tanaman yang kurang bisa tahu akan pupuk, toh kalau ada DP daun-daun itu bisa jadi pupuk. Toh, kotoran-kotoran binatang itu bisa jadi pupuk. Jadi akarnya serap itu bukan cuma air. Kalau tanaman itu cuma siram-siram, kadang itu kecil. Tapi kalau pakai dia zat-zat lain yang berupa pupuk, dia mau jadi subur, jadi lebih bagus. Habis batang apa tadi? Habis akar tadi apa? Batang tadi mengalirkan air dan zat-zat lainnya. Yang mengalirkan ke mana? Ke daun. Ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Habis batang apa? Daun gunanya untuk mengolah makanan. Olah makanan juga daun sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Dari daun juga dia mengeluarkan oksigen. Ketika kita menghirup oksigen, yang dikeluarkan oleh daun. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, belum hidup apa. Habis daun apa? Bunga. Bunga apa dia fungsi? Untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak. Jadi bunga itu dia berkembang biak. Kalau dia cara berkembang biak bunga dari bunga jadi buah. Dari bunga jadi buah kecil, baru dia jadi buah besar. Habis bunga apa? Buah dulu. Buah itu dia berguna apa tuh buah? Untuk menjaga biji. Dia untuk melindungi biji di dalam. Tapi dia berguna lain untuk orang, dia bermanfaat untuk orang apa tuh buah? Untuk bangsa. Tanya. Ada yang mau tanya itu yang kedua itu. Habis buah adalah biji. Biji apa itu? Untuk melestarikan tumbuhan. Jadi ketika biji tanam, dia akan tumbuhan yang baru. Kalau kata lain, kalau mau kasih bibit dia, jadi itu biji kalau mau tanam mau bikin bibit supaya menjadi tumbuhan yang baru. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Kok mengerti semua? Sudah. Kelompok 3-nya Anda, bunyi tadi tidak terjawab. Kalau ada yang perlu ditanya-tanya, mengerti mengenai tumbuhan ini? Sudah? Nah, tadi kan Ibu udah tanya, apa saja manfaat tumbuhan bagi kita? Halo? Apa saja manfaat tumbuhan bagi kita? Tumbuhan jadi manfaat apa? Tumbuhan tadi ada jawab. Tumbuhan kan itu ada termasuk pohon, tadi yang buah, supaya tidak kepanasan, apalagi ada oksigen, apalagi Supaya bumi terlihat bagus. Apalagi ada lagi, cuma dia aja berjawab, lain enggak. Apalagi DP manfaat. Ada DP manfaat sudah? Dah. Kelompok lain yang tidak ada pendapat lain? Berikut
Yang kedua, sekarang mengenai kewajiban kita kepada tumbuhan. Kewajiban kepada tumbuhan itu apa? Apa kewajiban? Ini tumbuhan, contoh bunga yang ada di kelas. Ini bunga ini terlalu wajib apa? Menyiram, merawat. Apa lagi? Merawat itu berarti menyiram, jaga baik-baik lap. Biar besok siram-siram, kalau ada orang datang ke servis jaga, toh? Apa lagi selain dari merawat? Oh, itu termasuk merawat. Sudah orang, jadi itu tanaman itu orang ada DP karena dia ada manfaat untuk orang, jadi wajib orang untuk melestarikan, merawat. Itu tanaman. Jadi cara merawat itu kita membersihkan sebab kumpul yang tidak kasih bersih berarti lama-lama dia mau mati. Berikut, apa saja hak kita terhadap tumbuhan? Jadi tolong hak terhadap tumbuhan itu apa? Di rumah siapa ada buah-buah, ada pohon apa kayak pohon apa? Presiden pohon pisang. Kalau Lea ada banyak. Apa? Anggur, kelapa, pisang. Oh, ada banyak. Bagian bisa? Rambutan. Bapak Miki? Ada mangga, jambu. Banyak kan? Ya, mangga, jambu. Alpukat. Alpukat sehat. Peniken? Pisang. Sifat? Nggak ada sifat di rumah. So, nggak ada tambah makanan akan apa kan tapi bunga ada tuh. Nah, dia bermanfaat, so tahu tuh. Tuh yang tumbuhan itu kata orang, so tahu dia bermanfaat. Dia berkewajiban orang apa Pak? Tumbuhan itu so tahu tuh. Tahu. Sebegini tuh. Sekarang yang terakhir hak kita terhadap tumbuhan. Apa terumpe hak terumpe tumbuhan yang contoh di dekat rumah itu? Merawat baik, pisang, kalau pisang suka buah, ya ambil makan kan? Karena dia ada rawat, ada pelihara, dari kecil sampai besar. Ketika pisang itu coba buah, ya ambil, ya makan. Begitu juga soal alpukat kan, Pak Niki toh. Nah, jadi saat ini untuk pembelajaran kita Ibu punya kesimpulan. Kesimpulannya adalah baca sama-sama. Yaitu ringkasannya adalah 1. Daun berfungsi sebagai tempat keberenangan fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai apa baca sama-sama? Alat kembang biakan tumbuhan biji. Akan berfungsi sebagai
sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang serap akan serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, dapat lihat satu di sini, baca sini. 6. Buah berfungsi melindungi biji serta untuk biji. Nah, lanjut. Prosedur menanam tanaman berdasarkan, ini kita belum sampai situ yang kita belajar tadi. Baru di akar, dan kalau sampai sini ini orang semua praktek tanam itu nanti minggu depan kita akan praktek untuk menanam biji tumbuhan. Kita akan praktek menanam tumbuhan. Sampai di sini ada yang belum paham? So, paham semua? Sudah. Ada yang belum mengerti? Sudah? So, lapar kan? Sudah semua? Jadi kesimpulan kita hari ini mengenai daun, bunga, akar, biji, dan batang, dan buah. Semua mengerti. Dan pembelajaran kita minggu depan adalah untuk merinci. Jadi itu jadi tambang terus. Pilih salah satu macam biji yang bisa kamu tanam gitu, tomat. Pelajaran itu minggu depan. Kacang hijau, cabai atau lainnya. Baru mau pot, siapkan tanah kecil, kaleng bekas atau lainnya. Orang mau masukkan biji di tanah dalam pot, itu DP langkah-langkah sebangkang, terus mau siram, mau simpan tumbuhan di depan kelas. Jadi orang mau bikin sendiri itu untuk minggu depan dan mau taruh di depan kelas. Tahu? Ada bagaimana? Ada. Tahu untuk pembelajaran minggu depan? Sudah. Dan Ibu punya PR. Ada PR. Untuk cari. Ada tugas PR. Oh, ini Doraemon. PR yaitu PR-nya adalah boleh tulis di buku masing-masing. Di buku masing-masing Ibu baca dan tulis. Tulis di buku masing-masing. Sudah? Cuma satu nomor. Tahukah kalian bahwa sudah tidak tulis di buku baca ini nomor. Tahukah kalian bahwa tahukah kalian bahwa beberapa tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Contoh bagian tersebut adalah biji. Biji kan yang melestarikan tumbuhan supaya tidak punah tumbuhan itu. Biji merupakan cikal bakal bagi bagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga menjaga kelestariannya. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kalian mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Itu dari PR. Semoga yang buat itu mencari itu
bagian-bagian lain selain biji yang bisa melestarikan tumbuhan. Nomor 2. Itu nomor 1 kan? Sudah? Nomor 2. Itu nomor 1. Mau cari tuh bagian tumbuhan yang bisa melestarikan tumbuhan selain biji. Kan biji kalau kamu tanam menjadi tumbuhan baru. Selain biji apa mungkin? Iya. Nanti jawab. Nomor 2. Mengapa ada tumbuhan yang daunnya warna bukan hijau? Mengapa ada tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau dan berduri? Ada kan tumbuhan yang dia tanaman DP daun bukan hijau dan DP tanaman DP daun berduri? Toh? Nah, itu yang PR. Cari. Tulis. Jadi itu nomor 2. Boleh? Periksa minggu depan. Mengapa ada tumbuhan yang daunnya berwarna lain selain hijau dan berduri? Jadi DP warna bukan hijau, ada lain. Bukan ada temui DP daun bukan hijau. Ya, pas sampai ada tumbuhan DP daun DP warna hijau, DP warna lain dan DP daun berduri, boleh? Boleh. Itu jawab di rumah. Kan? Itu jawab di rumah. Sudah semua tulis itu PR? Sudah? Kalau sudah, kita selalu harus bersyukur untuk nikmat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita semua berada dalam keadaan Yang baik. keadaan sehat. Orang tua kita juga sehat-sehat, loh. Kalau orang tua sehat, berarti orang jajan lancar. Kalau orang tua sakit, berarti lancar kan? Makanya orang harus bersyukur ke Tuhan. Orang juga harus mendoakan itu orang tua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita ditutup dengan doa. Doa saat ini diminta kesediaan oleh siapa? Doa. Asifah. Asifah jago. Kita jago hari ini. Dia itu angkat tangan. Gitu kuat. Kita menyanyi dulu sama-sama. Semua berdiri. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, beri terima kasih.
kasih.